Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa kalau hari ini kita kembali dipertemukan dalam program SRK, Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua saudaraku oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan hari ini kita masih diberikan kesempatan, hari ini kita masih diberikan napas kehidupan. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita ada saat ini oleh karena kebaikan Tuhan. Kita masih bernapas, itu semua oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang terus mengikuti program yang ada di SRK ini. Terima kasih buat Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang tetap setia di dalam mendukung program ini sehingga program ini boleh berjalan sampai saat ini. Dan tentunya harapan saya program ini terus akan memberkati Bapak Ibu, akan terus menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Sehingga lewat program ini Bapak Ibu diberkati, bahkan juga banyak hal yang Bapak Ibu dapatkan dari program ini. Dan itu sebabnya juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sebarkan juga program ini, bahkan juga share ya kepada teman-teman kita, kepada relasi kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada siapapun, supaya mereka juga diberkati lewat program ini. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Tuhan kembali boleh pertemukan kami dalam program ini Tuhan, yaitu program SRK Siraman Rohani Kristen Tuhan. Kami boleh bertemu yang walaupun dalam suasana, dalam lewat program ini Bapa di dalam surga, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Bapa. Dan kami ada saat ini Tuhan semata-mata oleh karena perbuatan Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan biarlah kiranya terus Tuhan yang menolong, yang memberkati kehidupan kami Bapa. Bapa, sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus Kristus di dalam menghadapi kehidupan kami yang penuh dengan persoalan ini Tuhan. Di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami, di dalam kami menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu lah Bapa yang menjadi solusi di dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah Bapa di dalam surga yang menjadi jawaban atas setiap persoalan-persoalan kehidupan kami Tuhan. Dan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan firman-Mu, kami akan berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Firman-Mu itu yang menjadi pelita, menjadi terang di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga, berkati pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Firman Tuhan terambil dari Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tema pemberitaan firman Tuhan dalam program SRK, Siraman Rohani Kristen hari ini, yaitu kemurahan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hati. Dan kalau kita lihat lagi dalam konteks, dalam kebenaran firman Tuhan yang lain, dikatakan bahwa kemurahan merupakan salah satu buah roh yang ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ada satu kebahagiaan yang dicatatkan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang dikatakan firman Tuhan ketika seseorang bermurah hati. Kenapa kita berbahagia? Karena sesungguhnya hidup yang kita hidupi ini adalah berkat kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa bernapas, kita bisa melakukan rutinitas kita bisa melakukan kehidupan kita bisa menjalani hari-hari kehidupan kita ini sesungguhnya adalah berkat kemurahan Tuhan. Bahkan apa yang kita hidupi saat ini, apa yang kita pakai saat ini, apa yang kita makan saat ini, napas kehidupan yang ada pada saat ini, bahkan waktu yang kita miliki saat ini sesungguhnya adalah berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur berkata, bukan karena kuat dan gagahku. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita, tetapi sekali lagi adalah berkat kemurahan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, semua yang ada di dalam kehidupan kita ini, semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, begitu luar biasa. Kalau kita lihat perbuatan kita, kalau kita lihat dosa-dosa yang menimpa kita, dosa-dosa yang kita perbuat setiap hari, bahkan juga dosa-dosa yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang diturunkan dari Adam dan Hawa, sesungguhnya kita tidak layak menerima anugerah yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan dosa kita itu sesungguhnya membawa kita kepada penghukuman, membawa kita kepada yang namanya maut. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Itulah yang menjadi upah kita. Itulah yang menjadi upah daripada manusia. Tetapi oleh karena Allah, oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, maka kita beroleh keselamatan. Itu sebabnya firman Tuhan juga katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Ini anugerah. Ini anugerah, ini kemurahan Tuhan dalam setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang begitu luar biasa kepada tiap-tiap orang, kepada tiap-tiap yang percaya kepadanya. Maka sebagai respon kita atas kemurahan Tuhan tersebut, firman Tuhan ingatkan kita dalam pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan mendapat kemurahan. Apa kemurahan itu? Apa murah hati itu? Murah hati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bukan saja berbicara tentang materi. Ya. Kemurahan itu tidak saja berbicara tentang materi. Terkadang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kemurahan, ketika kita mendengarkan kata kemurahan, maka pikiran kita langsung materi. Ya, langsung pikiran kita berarti memberi dengan sesuatu lewat materi, dengan uangkah dan lain sebagainya. Itu terlalu sempit sekali saudaraku ketika kita berbicara tentang kemurahan hati. Kemurahan hati itu juga bisa pengorbanan kita lewat tindakan kita, lewat usaha kita di luar daripada materi tersebut. Ketika ada seseorang misalnya memerlukan bantuan daripada kita di luar daripada materi tadi, bentuk perbuatan kita, bentuk pikiran kita, bentuk tenaga kita, itu juga merupakan bagian daripada kemurahan hati tersebut. Kita digerakkan oleh sesuatu. Kita digerakkan oleh karena seseorang memerlukan bantuan dari kita. Itu pun sesungguhnya adalah kemurahan hati. Ada satu contoh yang luar biasa yang diberikan oleh Alkitab mengenai seorang Samaria. Bahkan sampai-sampai Alkitab mencatat bahwa orang Samaria ini adalah orang yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, padahal orang Samaria ini tidak mengenal siapa yang dia tolong. Bahkan di tengah-tengah perjalanannya, di dalam perjalanannya tersebut sesungguhnya adalah juga berbahaya bagi dia. Berbahaya bagi dia dari apa? Dari penyamun. Karena orang yang dia tolong ini adalah korban daripada penjahat, korban daripada para penyamun. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bisa saja dia berpikir, kalau saya tolong orang ini, maka maka bisa saja juga mengorbankan nyawa saya jadi menjadi taruhannya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun dia tidak kenal, ya, tetap juga dia memberikan pertolongan kepada orang yang tidak dia kenal tersebut. Nah, sesungguhnya orang yang bermurah hati juga tidak mengenal skat-skat, yaitu skat-skat ketika kita tidak mengenal skat-skat kesukuan, ketika tidak sama suku dengan kita, maka saya tidak memberikan pertolongan kepada dia. Orang yang berbeda dengan saya tidak layak saya tolong. Oh tidak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena kemurahan itu satu tindakan kasih sayang, karena kemurahan itu suatu tindakan perbuatan action yang kita lakukan kepada siapapun. Ya, kepada siapapun kita lakukan. Kemurahan itu adalah satu tindakan dari dalam kehidupan kita, tindakan nyata, perbuatan nyata di dalam kehidupan kita kepada orang lain, kepada siapapun yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan tindakan kita dari dalam kehidupan kita kepada orang lain. Jadi bukan hanya sekedar ya, kasihan ya,
kasihannya. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ada tindakan nyata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini, kehidupan ini memerlukan kemurahan dari tiap-tiap kita. Bahkan luar biasa firman Tuhan katakan bahwa kemurahan itu, bahwa ketika kita melakukan tindakan bermurah hati, dikatakan kita adalah sesungguhnya orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Dengan bermurah hati, maka kita akan kembali mendapatkan kemurahan. Dari siapa? Dari orang lain bisa saja. Apalagi dari Tuhan. Hidup kita ini adalah berkat anugerah Tuhan. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kemurahan hati adalah cerminan dari pribadi Allah sendiri. Dalam Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang 6 ayat yang ke-36 dia katakan demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi saudaraku, perbandingannya standar daripada kemurahan hati itu adalah Bapa kita. Bukan orang lain. Ya, bukan saudara kita. Bukan manusia lain, tetapi yang menjadi ukurannya, menjadi standar kemurahan hati itu adalah Bapa kita. Karena apa? Karena Bapa bermurah hati bagi umat manusia yang berdosa. Kalau kita melihat, kalau Tuhan melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, kalau Tuhan melihat apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, dosa warisan yang kita terima dari Adam dan Hawa, sesungguhnya kita tidak layak menerima kemurahan hati daripada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan tadi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita adalah murah hati. Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang murah hati. Dan oleh karena kemurahan hati Tuhan Yesus Kristuslah dia sampai rela disalibkan. Bahkan dia sampai rela mati disalibkan. Bahkan dikubur, dia disiksa. Oleh karena apa? Oleh karena berkat kemurahan hati daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah tiap-tiap kita menjadi pribadi-pribadi yang murah hati di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena sesungguhnya hidup yang kita hidupi ini merupakan berkat kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan napas kehidupan yang kita terima saat ini itu semata-mata berkat kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa di dalam surga, kalau hari ini Tuhan dalam program Siraman Rohani Kristen Bapa dalam surga, kami diingatkan kembali Tuhan mengenai kemurahan hati Engkau yang berkata Tuhan, firman-Mu berkata Bapa, berbahagialah orang yang murah hatinya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tiap-tiap kami Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang murah hati Tuhan. Kemurahan itu Tuhan ada di dalam kehidupan kami Bapa di dalam surga. Ada tindakan-tindakan nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Ketika kami melihat orang lain susah Tuhan, ketika kami melihat orang lain menderita, maka ada kemurahan hati di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena Engkau adalah murah hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami hidupi ini Tuhan, apa yang ada kepada kami Tuhan, itu semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan bagi tiap-tiap kami Bapa di dalam surga. Dan Engkau yang berkata Tuhan, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh
kemurahan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya ketika kami murah hati Tuhan, sesungguhnya tidak akan merugikan kami Tuhan. Malah ya Bapa di dalam surga, lewat kami bermurah hati Tuhan, maka ada timbal baliknya di mana kami akan kembali beroleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan biarlah tiap-tiap kami Bapa di dalam surga, bagaimanapun keberadaan kami, siapapun kami Bapa di dalam surga, kami menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau yang memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini Bapa. Apapun yang menjadi problema mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan yang menjadi penolong mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami mempertaruhkan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Bapa di dalam surga, biarlah kiranya Tuhan kami ada di dalam anugerah-Mu Tuhan, di dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang bersama-sama dengan kami Bapa di dalam surga. Dan kalau Tuhan yang bersama-sama dengan kami Bapa, maka tidak ada yang menjadi lawan kami Bapa di dalam surga. Kami Bapa di dalam surga menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau berkati tiap pekerjaan kami, Engkau berkati tiap usaha kami Bapa di dalam surga. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami berhasil dan beruntung. Biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu dan sukacita yang daripada Tuhan, pengharapan yang daripada Engkau Bapa di dalam surga, keselamatan yang daripada Engkau Tuhan, boleh bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini Bapa. Biarlah setiap pujian kami Tuhan, pengagungan kami Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.